Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi bibir hamba-Mu Ko Hendrik yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan. Terima kasih Dwi buat pelayanannya yang luar biasa. Setiap pujian, setiap penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu atas dasar hati kita yang menyembah ya, hati kita yang bersyukur, hati kita yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka percayalah ketika kita menerima damai, ketika kita menghidupi damai sejahtera Kristus, kita pasti akan dijagai hati pikiran kita, dijagai Tuhan, sehingga kita ini bisa jadi orang yang penuh dengan damai sejahtera dan memimpin kita kepada kemenangan. Amin ya. Saya percaya semua yang hadir hari ini maupun yang belum sempat hadir, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan punya segala sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah dengar mungkin. Kita nggak pernah pikir, kita nggak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan. Itu Tuhan berikan, itu bahkan kemenangan ya. Bahkan kalau kita merasa bahwa kehidupan kita tuh kok gini-gini aja gitu ya. Gimana sih caranya mengalami kemenangan di dalam Tuhan gitu. Sebenarnya Tuhan sudah berikan semuanya. Karyanya itu melahirkan kuasa, melahirkan segala anugerah ya. Anugerah itu pemberian yang memimpin kita kepada kemenangan. Nah, malam hari ini saya mau sebelum kita mulai, Shalom semua yang baru hadir. Ya, saya juga sekali lagi ya mau nyapa saudaranya Dwi, ada Shelly Febriani dan siapa satu lagi tadi? Ega ya, Ega dari di Cikarang dan di Cilacap ya. Welcome dan selamat beribadah bersama dengan kami ya dari berbagai kota. Dan ini unik sekali bahwa pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini itu ketika kita punya hati yang rindu, itu Tuhan tuh ada aja caranya ya untuk mengumpulkan kita. Jadi semua itu bukan kebetulan. Semua langkah demi langkah itu Tuhan yang atur. Itu Tuhan yang pimpin. Ya, saya mau sharing malam hari ini. Judulnya agak berbeda dengan apa yang ada di iklan. Karena ini saya merenungkan ya. Saya merenungkan. Tadinya tuh cuma dapetin judul Shalomnya itu membawa pengharapan baru, betul ya? Yang di IG ya, yang di iklan. Tapi semakin saya renungin, ternyata dibawa ke dalam kemenangan. Ya, jadi Shalomnya membawa kemenangan dalam pengharapan. Saya juga termasuk orang yang tadinya berpikir, saya tuh kalau menang itu seperti apa sih? Apakah barometer atau tolak ukur kita menang itu karena kita itu mempunyai segala sesuatunya, ataukah kita bisa mengatasi semua masalah problem kita yang belum tahu kalau kita sudah menang, apakah besok masih ada lagi pergumulan kita, kan kita nggak tahu ya. Jadi tolak ukur menang itu apa? Ya kan? Ternyata kalau saya renungkan ini di dalam pengharapan, ya ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Di dalam pengharapan itulah kita itu dibawa kepada kemenangan. Percayakah kita semua, tahukah kita semua bahwa Yesus itu sudah mengalahkan dunia? Artinya dia itu sudah menang atas dunia.
Jadi kita perlu bersyukur kalau hari ini kita percaya Yesus. Kalau hari ini kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, Dia adalah Tuhan yang pasti membawa kita kepada kemenangan. Tapi manusia itu tidak bisa, batas pandang manusia itu hanya sebatas percaya kepada Tuhan. Dia belum bisa lihat apa yang Tuhan mau berikan buat saya, buat kita semua, ya kan? Ketika kita tidak bisa melihat itu, tapi kita percaya bahwa kita sedang dibawa kepada kemenangan, nah itulah namanya iman, ya, yang Ibrani katakan. Iman yang tidak kita lihat itu sebagai bukti bahwa apa yang Tuhan katakan pasti tergenapi. Apa yang Tuhan katakan pasti tidak akan kembali sia-sia. Ya, jadi kita hidup dalam firman, kita akan dibawa kepada kemenangan di dalam Tuhan. Nah, kita akan bahas Shalom-nya membawa kemenangan dalam pengharapan. Jadi di sini kira-kira ada beberapa kompartemen. Ada Shalom, ada kemenangan, dan ada pengharapan. Orang yang selalu punya pengharapan dapat melakukan segala sesuatu, percaya kan? Kalau kita orang yang nggak punya pengharapan, gimana caranya kita melakukan segala sesuatu? Mungkin berpikir aja udah nggak mau. Mungkin jangankan berpikir, bermimpi aja nggak akan mau gitu ya. Karena bagaimana, ngapain saya bermimpi, ngapain saya berpikir, kalau ujung-ujungnya saya pasti kalah. Padahal apa yang Tuhan rancangkan, itu adalah kemenangan di dalam Dia. Jadi kemenangan yang akan kita peroleh ya secara nyata sebenarnya sudah kita terima di dalam Kristus, tapi yang membawa kita melalui proses itu adalah pengharapan. Jadi setiap kita itu sebenarnya bisa. I can is 100 times more important than IQ. Kamu jangan berpikir bahwa saya ini nggak bisa loh, gini, itu di luar kapasitas saya. Gimana caranya saya boleh bermimpi jadi orang berhasil, orang kehidupan saya gini-gini aja. Gimana saya bisa melayani Tuhan kalau masalah saya aja nggak bisa beres-beres? Gimana saya mau melakukan firman, orang kehidupan saya aja masih berdosa? Ya kan? Nah, contoh-contoh yang seperti itu yang akan menghambat kita untuk melangkah. Makanya di sini ada quotes berkata bahwa I can, saya bisa itu lebih penting, 100 kali lebih penting daripada apa yang menurut kita itu IQ itu memang yang udah ada. Ya, tapi apa yang Tuhan berikan itu bisa kita kembangkan. Ya, apa yang Tuhan berikan itu sebenarnya bukan sesuatu yang baku ya, maksudnya bukan sesuatu yang kaku yang nggak bisa dikembangkan. Itu semua bisa dikembangkan kok. Karena apa? Karena yang namanya apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan kasih aja, Tuhan sangat senang dengan orang yang melipat gandakan talenta itu. Jadi apa yang ada pada kita, apa yang ada pada saya, yang ada pada Dwi, apa yang ada pada Koruslan, CVNI, itu semuanya adalah hal yang bisa dikembangkan, apalagi bersama dengan Tuhan. Lalu apa kaitannya ya Shalom dengan pengharapan? Shalom itu berarti damai sejahtera kekal. Karena Yesus berkata bahwa aku pengen kamu itu hidup di dalam damai sejahtera di dalam aku. Ya, dan itu akan terus-menerus dan tidak pernah habis. Damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ya. Ciri orang yang punya pengharapan itu apa sih? Ciri-ciri orang yang punya pengharapan adalah orang yang tidak khawatir. Ya, jadi kalau orang yang selalu nanya, selalu bukan nggak boleh nanya ya, orang yang selalu nanyanya karena khawatir gitu. Duh, saya ini ke depan nih kira-kira ada apa ya? Saya ini mau melakukan ini salah nggak ya? Nanya seperti itu oke, tapi jangan sampai itu menjadi satu halangan kita untuk melangkah. Ya, kadang kita nggak dapat jawaban pasti kok untuk kita melangkah. Kadang kita nggak perlu tunggu sesuatu yang nyata dulu dalam hidup kita baru kita melangkah. Kadang Tuhan izinkan kita untuk melangkah dulu baru kita bisa lihat stepnya. Ya, jadi orang yang punya pengharapan itu pertama tidak khawatir. Yang kedua, bagaimana manusia bebas dari khawatir? Ya, bagaimana kita membayangkan sebuah victorious, kita membayangkan sebuah kemenangan kalau kita masih khawatir. Bagaimana manusia itu bebas dari khawatir? Rasa aman.
Ya, saya percaya kita semua mengalami masa kecil. Saya juga. Ya, saya kalau udah ketemu sama rumah, sama keluarga, sama papa saya, mama saya rasa saya aman. Saya mau jalan ke, misalnya saya dari dulu di Jakarta ya. Saya dulu punya sekolah itu kan pariwisata. Jadi rencananya sekolah itu mau ngadakan trip ke Bali, tapi nggak naik pesawat, naik bus, gitu ya. Itu waktu itu masih SMP kelas 1 ya, jadi dari SD malah masuk ke SMP gitu. Saya ada rasa khawatir kenapa saya harus berjauhan dengan orang tua saya. Saya harus berjauhan dari rumah. Saya mulai rasa nggak aman hidup saya. Tapi saya punya teman-teman sih. Saya punya guru, saya punya kepala sekolahnya juga ikut gitu ya, dan orang tua saya juga percaya pada sekolah saya. Akhirnya saya punya rasa aman. Karena apa? Orang tua saya menyetujui, mengetahui, ya. Jadi kita itu punya rasa aman. Jadi supaya kita itu bebas dari khawatir. Kemudian apa sih fondasi rasa aman? Apa dasarnya kita bisa memiliki rasa aman? Dasar kita memiliki rasa aman adalah damai, damai di hati. Ketika hati kita damai, ya kita punya rasa aman, kayak ada yang melindungi, kayak ada yang melindungi, kayak ada yang menjagai. Itulah fondasi kita untuk kita tuh terus di dalam pengharapan yang menuju kepada kemenangan. Sekalipun kita nggak lihat, kita belum lihat ada apa sih kalau kita melangkah satu, kok belum terjadi apa-apa. Kalau kita mau taat lagi melakukan ini, kayaknya belum ada hal-hal yang saya inginkan. Kadang-kadang di tengah jalan banyak orang juga yang sekarang dengar firman ini semangat ya, percaya saya ada dalam rencana Tuhan, saya ada dalam tangan Tuhan, saya aman. Tapi di tengah jalan ketika angin bertiup seperti Petrus gitu ya, dia sudah bisa jalan di atas air, terus ada angin sepoi-sepoi aja. Akhirnya konsentrasi dia buyar dan akhirnya dia ketakutan lagi. Jadi damai itu menjadi fondasi di mana kita itu tidak akan jatuh. Ya, kita akan terus kuat, kita terus berpositif thinking, ya, supaya apa yang Tuhan rancangkan yaitu kemenangan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Sekarang contohnya gini, kalau misalnya Samuel mau jadi pilot, saya ngerti secara teori bagaimana menerbangkan pesawat. Ya, saya paham, saya belajar secara teori ya, secara teori saya ngerti cara menerbangkan pesawat. Sama Koruslan. Koruslan sudah banyak pengalaman menerbangkan pesawat. Kira-kira Samuel mau belajar sama saya atau mau belajar sama Koruslan? Saya cuma tahu teorinya doang, tapi saya nggak pernah nerbangin pesawat. Tapi Koruslan punya pengalaman bolak-balik nerbangin pesawat. Ya pasti pilih Koruslan ya, karena dia sudah punya pengalaman. Begitu juga dengan kita ikut Yesus. Dia dalam Yohanes 14 ayat 33, Yesus bilang, "Aku telah mengalahkan dunia." Jadi dia patut untuk diikuti, ya kan? Dia patut untuk diikuti. Yesus juga bilang, "Aku turun dari surga karena aku tahu di surga itu ada apa." Aku datang turun dari surga artinya dia pernah di surga. Dia tahu ada apa. Makanya kenapa kita jadi ikut Yesus itu jadi satu alasan besar. Ya, karena dia adalah Tuhan. Dia telah mengalahkan dunia. Jadi marilah kita percayakan hidup kita kepadanya. Mari kita buka firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, ini dua ayat ini menggambarkan apa yang saya bicarakan dari tadi. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ada dua poin di sini ya, doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang kita tidak duga-duga, yang kita tidak pernah terfikirkan sebelumnya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran adalah pintu
di mana kita sering jatuh dalam kekhawatiran. Hati dan pikiran kita menjadi satu-satunya pintu yang kadang dimanipulasi oleh iblis supaya kita jatuh dalam ketakutan. Betul? Tapi ini di dalam Kristus, kita doa dan kita memohon kepada Dia, ya. Kemudian damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal, yang tidak pernah kita bayangkan, artinya di luar dari kekuasaan manusia, di luar dari otoritas manusia, itulah yang akan menjagai, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita supaya apa? Tetap fokus kepada Sang Pemenang itu. Ya. Jadi kalau orang yang punya damai sejahtera, itu dia bisa berpikir positif dan dia bisa menggambarkan dia punya semangat, dia punya api roh yang wah, itu sulit untuk dikatakan, tapi dia selalu jadi orang yang optimis dalam Tuhan. Tapi kebalikannya, hati yang tidak aman, ya, hati yang tidak aman, tidak berani berharap. Banyak orang, atau mungkin kita bisa lihat teman kita, saudara kita gitu ya, kalau kita bilang, ayo kita sama-sama yuk melayani Tuhan yuk. Gimana saya melayani Tuhan? Saya aja belum dapat damai sejahteranya. Jadi skeptis. Ayo kita datang sama Tuhan. Saya gimana datang lagi sama Tuhan? Orang doa saya aja nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ayo kita ini. Nggak bisa lah. Orang ini juga gini-gini. Semua akal manusianya itu masih kuat sekali. Makanya damai sejahtera Kristus itu melampaui segala akal. Karena apa? Harus damai sejahtera Kristus itu harus melampaui segala akal. Karena akal manusia itu hanya sebatas apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat udah tahu terbatas. Kalau saya sih nggak mau lama-lama lihatnya. Karena hati yang tidak aman itu kita nggak akan bisa berharap apapun. Ya, kita nggak bisa punya pengharapan. Karena di dalam pengharapan itu ada unsur kepercayaannya gitu loh. Walaupun belum belum terjadi ya. Ya. Kamu kok kan doa kamu belum dijawab sama Tuhan, tapi kok kamu setia sih melayani? Karena saya masih berharap sama Tuhan. Ya kan? Banyak orang stuck di sini, banyak orang stop di sini. Jadi semuanya itu negatif. Jadi orang yang skeptis. Ya, belum juga mulai sudah kelaparan. Ya kan? Udah mengibarkan bendera. Oh, nggak kuat, saya nggak bisa begini. Ayo, kalau kamu mau mengampuni dia, hidupmu akan beda. Nggak bisa. Yang masuk akal, dia yang salah sama saya. Saya punya harga diri. Saya nggak mau minta maaf duluan. Nah, ini skeptis ya. Ini tidak punya pengharapan. Ya, itulah manusia yang sebenarnya terbatas ya. Sebenarnya terbatas. Makanya manusia itu perlu Tuhan. Manusia itu perlu sekali yang namanya hubungan dengan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang. Shalom-nya itu membawa kemenangan dalam pengharapan. Jadi kita akan kupas shalom, hubungan shalom dengan Yesus. Ya kan? Kita kan tahu kalau hati kita lagi damai sejahtera, lagi kita menyembah, memuji dia Tuhan ya. Wah, kita damai sekali, kita rasakan Tuhan tuh hadir gitu ya. Tuhan tuh wah penuhi hadiratnya, kita dipenuhi dengan hadiratnya saat kita memuji menyembah Tuhan. Tapi tahukah teman-teman bahwa ketika kita sedang tidak mengalami hadirat Tuhan pun di situ Tuhan tetap ada. Di saat kita marah, di saat kita kecewa sama orang, kita kan nggak bisa rasakan damainya Tuhan ya, hadirat Tuhan ya. Tapi di situ Tuhan ada. Nah, makanya shalom ini harus kita teliti lebih dalam. Ya, hubungan shalom dengan Yesus. Pertama, Yesuslah Raja Damai. Yang namanya raja artinya di atas segalanya. Dia punya otoritas. Dia yang punya kuasa atas damai sejahtera itu. Ya, Yesus kan pernah bilang damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Ya, kita buka ya. Saya buka di Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal ke-9 ayat 5 sampai dengan 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya.
dan namanya disebutkan orang. Nah ini ya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan, nah ini fondasi, ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita menikmati hadirat Tuhan bukan karena kita sedang menyembah Dia, bukan. Kalau hadirat Tuhan, damai sejahtera itu kita rasakan hanya karena kita menyembah Dia, artinya ketika kita nggak nyembah Tuhan, kita lagi jauh dong sama Tuhan. Enggak ternyata. Di sini dikatakan bahwa ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang. Sekarang itu waktu kitab ini ditulis. Tahun berapa Yesaya ditulis? Sampai selama-lamanya. Selama-lamanya itu masih berlaku sampai dengan detik ini. Ya, jadi damai sejahtera itu tetap ada. Jangan takut. Kita jangan merasa nggak layak untuk datang kepada Tuhan. Ya, karena damai sejahteranya itu terus melayakkan kita. Kasih karunia terus melayakkan kita. Nah, kemudian yang kedua, hubungan Shalom dengan Yesus. Yesuslah pendamai antara Allah dan manusia. Kita tahu ya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia telah gagal untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Manusia sudah terputus hubungannya sejak Adam dan Hawa. Tapi Yesus hadir, itu menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Sampai sekarang, ya. Bahkan ada firman Tuhan berkata, Roh Kudus itulah yang menjadikan kita itu bisa manggil dia Bapa. Artinya Bapa itu hubungan yang lebih intim lagi, hubungan yang lebih dekat lagi, levelnya lebih dalam lagi. Ya kan? Karena ada Yesus. Yesuslah yang mendamaikan Allah dengan manusia. Karena kalau Allah dan manusia tidak didamaikan, ya itu pasti akan berujung dengan kebinasaan. Manusia itu nggak akan sampai kepada Allah karena saking kudusnya Dia, ya kan? Jadi Yesus itu adalah pendamai, pembawa damai. Ya, yang ketiga, Yesuslah sang pemberi damai. Jadi bukan hanya Yesus sebagai diri Dia, ya, yang kalau secara physically waktu Dia ada di dunia ini, Dia dikelilingi sama orang-orang, Dia dikerumuni sama orang-orang. Itu kan artinya Dia hanya sebagai pembawanya saja. Bukan hanya sekedar pembawanya saja, tapi Dia membagi-bagikan damai itu. Ya, kita lihat di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Ya, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang, janganlah gentar dan gelisah hatimu. Kenapa? Karena aku di sini, nah. Tenang, tenang. Makanya ada firman Tuhan juga berkata, dengan tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu. Jadi sekarang jangan berhenti bermimpi. Jangan berhenti, jangan takut lagi untuk berharap. Apapun kondisinya, apapun kegagalan yang telah kita buat. Saya ini termasuk orang gagal dulunya ya. Tapi kalau sekarang saya masih bisa berpikir bahwa saya itu dibaharui titik. Saya dibaharui itu dari hari demi hari. Itu karena saya punya damai dalam hati saya. Ya, begitu juga dengan teman-teman semua. Ada damai di dalam hati teman-teman karena Tuhan Yesus itu benar-benar punya kasih yang di luar nalar manusia. Mungkin kalau kita terlahir dalam keluarga yang baik-baik saja, kasih ayah, kasih ibu lengkap gitu ya. Nah, percayalah Yesus lebih dari itu. Ya, Yesus lebih dari itu. Yang keempat, Yesuslah Tuhan atas damai sejahtera. Yesus adalah Tuhan, artinya bukan lagi tadi yang pertama kan Raja atas damai ya. Ini Tuhan, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi yang di atasnya ini. Ini udah level paling tinggi. Yesuslah Tuhan atas damai sejahtera.
Dalam arti kata, dialah damai itu sendiri. 2 Tesalonika 3 ayat 16, dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus, ya, terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jadi damai sejahtera ini jangan dikira ketika kita menemukannya saat kita di gereja saja. Damai sejahtera ini bukan kita temukan saat kita saat teduh saja. Setiap detik damai sejahtera itu mengikuti kita. Damai sejahtera itu ada, cuma kitanya saja. Kadang-kadang emosinya suka naik turun, ya, perasaan kita naik turun. Apalagi perasaan saya layak nggak ya? Saya lagi layak nggak ya? Jangan-jangan kalau saya tidak layak, saya tidak berhak atas damai sejahtera. Itu bohong. Itu bohong. Lalu kemudian bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara damai Yesus memimpin kita dalam pengharapan? Karena Yesus ini ya, kenapa sih Yesus ngasih damai ke kita? Karena dia itu pengen kita itu terus punya pengharapan di dalam dia. Ya, karena kemenangan itu akan kita rasakan melalui sebuah proses. Ya, prosesnya beda-beda. Tapi yang pasti, walaupun beda-beda, yang pasti nggak enak. Yang pasti itu akan membuat kita mungkin akan mengalami tawar hati, ya, sakit hati mungkin saja. Tapi ketika kita nempel terus dengan pengharapan yang disertai dengan damai sejahtera tadi, kita akan terus dituntun kepada kemenangan. Ya, bagaimana cara damai Yesus memimpin kita dalam pengharapan? Yang pertama, melalui doa yang berkuasa. Saya ambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13, ini doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Yesus. Ada apa sih dalam doa Bapa kami? Ya, banyak hal yang kita bisa dapat dalam doa Bapa kami ini. Doa yang berkuasa itu bukan karena siapa yang berkata-kata, tapi doa itu jadi berkuasa karena siapa yang mendengarkannya. Saya pernah bagiin ya di saat teduh pagi di renungan bahwa doa itu kita jadi berkuasa, doa kita jadi punya kuasa bukan karena siapa yang berkata-kata, bukan karena doa saya karena saya menggembalakan komsel ini jadi doa saya lebih ampuh daripada doa Dwi gitu, enggak. Doa jadi berkuasa karena siapa yang mendengarnya, bukan siapa yang berkata-kata. Doamu yang nggak sempurna, itu jadi sempurna karena Tuhan mendengarnya. Kita cuma perlu percaya bahwa doa kita itu didengar Tuhan. Itu saja sudah mendatangkan damai kita. Siapa di sini yang kalau udah curhat baru lega? Biasanya yang cewek-cewek ya. Kalau udah curhat sama temennya baru lega, ya kan? Kalau udah curhat sama suaminya pasti lega. Tapi nggak semua cewek lah ya. Semua manusia juga gitu kalau lihatannya ya. Apalagi ini Tuhan. Apalagi ini Tuhan. Jadi doa untuk berkuasa tuh nggak ada ilmunya, nggak ada. Siapa bilang doa jadi berkuasa itu harus kuliah STT dulu? Enggak. Kita datang dengan rendah hati apa adanya itu udah lebih berkuasa daripada doanya pendeta mungkin ya. Ya, semua orang bisa lakukan ini. Yang kedua, doa Bapa kami itu mengundang pengaruh Tuhan untuk mengakar dalam diri kita. Salah satu kata-katanya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi untuk menikmati surga, untuk menikmati damainya surga, kita bisa nikmati di dalam dunia ini. Kalau kerajaan Tuhan datang, kita undang kerajaannya datang dalam hidup kita, ya. Hidup kita di rumah kita rasanya damai banget. Di dalam rumah itu kita akan mengalami damai sejahtera. Makanya yang sudah bersuami, yang sudah beristri, ya, mesbah keluarga itu sangat-sangat penting. Menghadirkan kerajaan dalam rumah tangga kita. Menghadirkan kuasanya itu mengakar dalam diri kita. Iya kan? Jadi kita ini kalau orang percaya, punya damai, nggak takut mati. Percaya nggak?
nggak takut mati. Kenapa? Di dalam dunia saya udah ngalamin damainya Tuhan. Di mana Tuhan ada, di surga sekarang kan, di dalam dunia saya udah ngalamin. Jadi kalau waktu orang percaya mati itu tahu dia akan kemana. Percaya bahwa Tuhan itu ada di saat kita ada di dunia gitu. Ya, hidup kekal, kuasa hidup kekal itu kan saya sering bawakan di sini ya. Hidup kekal itu bukan bicara nanti pada saat kita mati. Itu adalah visualnya. Tapi hidup kekal itu adalah pengenalan akan Bapa di dalam Yesus. Yohanes 17, waktu doa, Yesus berdoa kepada Bapa buat murid-muridnya, Yesus bilang, pengenalan akan Bapa. Hidup kekal itu adalah pengenalan akan Bapa dalam aku. Ya kan? Jadi doa Bapa kami itu mengundang pengaruh Tuhan. Karena kita ini menjadikan dunia ini surga tuh turun gitu. Waduh, layak gak ya ngomong gitu ya? Iya layak lah. Ya, orang Yesus mati supaya kita bisa bisa terima surga kok. Kenapa ditanya layak atau tidak? Yang ketiga, membimbing hati kita ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, membimbing keadaan hati kita supaya kita ini punya hubungan yang benar dengan Tuhan melalui doa. Minggu lalu bukan saya yang bawa. Terakhir yang saya bawakan ya, doa itu akan menjadi berubah kan. Ketika kita intim dengan Tuhan, doa kita itu akan semakin berubah, gayanya nggak akan sama. Kata-kata yang keluar itu mengandung iman, ya bukan disertai dengan ketakutan. Ada loh doa yang disertai dengan ketakutan. Kalau doa yang disertai dengan ketakutan, ujung-ujungnya apa? Ngatur Tuhan, ya ngatur Tuhan. Tuhan tolong, jangan biarkan teman saya ini punya waktu untuk belajar. Nanti nilai saya kalah dengan nilai dia. Itu doa yang dilandasi dengan kekhawatiran. Ya, kalau kita punya hubungan yang hati kita di dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, doa kita akan berbeda. Ya, yang keempat, menyambut otoritasnya ke dalam hidup kita dan menolak kuasa duniawi. Rasa-rasanya kalau kita sudah merasa puas dengan Tuhan, rasa-rasanya kita nggak kepengen berdosa. Rasa-rasanya kita udah enak sama dosa. Ya, bangunlah doa yang berkuasa. Karena efek doa yang berkuasa itu akan menjadikan kita berbeda. Cetakannya Tuhan langsung. Cetakannya tangan yang penuh kasih itu membentuk kehidupan kita. Pertama yang dia ubah adalah pikiran kita, pola pikir kita. Akal budi kita akan dirubah. Ada quotes-quotes di TikTok itu saya bilang Tuhan itu lebih suka mengubahmu daripada keadaanmu. Ya kan? Ya, itulah Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, melalui permohonan dengan ucapan syukur. Ini tadi yang dari Filipi tadi ya, Filipi 4 ini ya. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kita sekarang lihat melalui permohonan dengan ucapan syukur. Artinya memohon itu dilandasi dengan rasa syukur. Ya, kita buka di 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kita bisa berani, kita jangan takut. Di dalam pengharapan kita bisa berani percaya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta. Jadi ada ucapan syukurnya. Ada apa sih di dalam ucapan syukur? Ada rasa cukup. Yesus cukup bagi saya. Jadi saya mintanya juga bukan nggak boleh minta muluk-muluk ya, boleh minta muluk-muluk sama Tuhan boleh. Tapi pelan-pelan kita akan menyadari isi dari permohonan kita. Ya, pertama isinya apa? Kita ini percaya bahwa kita tuh diterima seutuhnya. Siapa di sini percaya ketika kita misalnya habis marah-marah ya sama orang tua, misalnya habis berdosa gitu ya, terus kita datang, baru ngomong Tuhan aja, kita nggak ngomong ampuni saya gitu ya, baru ngomong Tuhan,
Percaya nggak itu kita sudah diampuni? Sehebat itukah? Gitu ya. Iyalah, kita bisa datang sama Tuhan itu artinya kita sedang menghadap kepada kebenaran. Ya udah pasti kita punya penyesalan, yes. Kita diterima. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Di ayat ini kan dibilang tadi, kita bisa berani percaya sama Dia bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ya, kita percaya kita sudah dikabulkan doanya. Artinya hubungan yang indah dengan Tuhan itu ada kesepakatan dengan Tuhan. Ya, kita itu pasti diterima. Ada orang yang nggak mau berdoa karena saya nggak bisa berdoa karena dosa saya masih begini-begini gitu. Justru di dalam doa itulah kita akan diubahkan. Ada teman saya ya masih ngerokok berat, saya suruh berdoa. Ayo silakan kamu pimpin doa. Aduh jangan saya lah, saya masih ngerokok soalnya. Just, saya tanya, kalau gitu di rumah kamu nggak pernah berdoa ya? Karena kamu masih ngerokok. Ya iya, itu ya. Mau bebas dari rokok nggak? Aduh susah gitu kan. Katanya orang Bandung gitu kan, susah ngelepas dari rokok gimana caranya? Ntar lah tunggu saya lepas dari rokok, baru saya bisa berdoa. Saya bilang, saya percaya 50 tahun lagi juga nggak akan beres. Kalau caranya begitu. Kamu masih ngerokok, dan standar itu sebenarnya nggak dipakai sama Tuhan. Ya kan? Justru di dalam doa, di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, kamu nggak akan pengen ngerokok. Tapi itu memang ada proses. Nggak mungkin kita langsung doa, langsung beres ya, kita nggak pengen ngerokok. Nggak. Ada hal-hal, ada proses-proses yang Tuhan kerjakan supaya kita, pikiran kita itu, dan pengalaman kita itu, pemahaman kita itu jadi lebih akan apa ya, lebih dari apa yang menurut kita senang gitu. Kita kan ngerokok itu kan melepas stres ya, melakukan sesuatu yang kita suka gitu. Tapi kalau kesukaannya itu dipimpin Tuhan kepada kesukaan akan doa, ya kita akan meninggalkan itu. Itu bukan kekuatan kita loh. Saya bilang sama teman saya, kalau kamu paradigmanya masih seperti itu, saya percaya sampai kamu punya anak dan anak kamu punya cucu, cucu kamu punya anak lagi, itu nggak akan bisa beres urusannya, ya kan? Apapun itu kita diterima sama Tuhan. Jangan jadikan apa yang tidak sempurna dalam hidup kita menjadi sebuah alasan kita tidak datang sama Tuhan. Enggak. Melalui permohonan ucapan syukur itu bukan bicara soal daftar permohonan doa kita, bukan ya. Itu bukan bicara soal itu. Bukan mohon segala sesuatu. Tuhan mau jatuh tempo nih, Tuhan mau bayar cicilan. Bukan itu isinya. Permohonan ucapan syukur itu bukan gitu. Permohonan ucapan kita syukur itu kita membawa hati kita percaya sama Tuhan bahwa kita telah menerima sesuatu dari Tuhan. Penerimaan itu penting. Ya, penerimaan itu sangat penting. Ketika kita diterima, kita akan merasa dicintai. Beda ya, kalau kita merasa dicintai, waduh hidup kita rasanya damai, sukacita. Kayaknya masalah yang besar jadi kecil. Masalah yang tadinya, wah sulit banget nih. Tapi tiba-tiba bisa. Wah ini ternyata jalannya begini nih. Itu adalah inspirasi-inspirasi yang Tuhan hadirkan ketika doa kita itu ada landasan ucapan syukurnya. Ya, jadi permohonan dengan ucapan syukur bukan bicara ayo bawa sini semua bikin list, bikin daftar doamu yang belum dijawab sini bawa ke saya gitu ya, bukan gitu. Yang kedua adalah melalui penerimaan sempurnanya Yesus, kita dengan berani masuk kepada takhta kasih karunia. Karena ketika kita mulai merasa diterima, kita merasa layak. Ya, kita merasa layak. Berbahagialah teman-teman yang bisa dapat undangan masuk ke dalam istana presiden dan makan bersama dengan presiden. Karena ketika pegang
undangan itu tidak ada satu ajudan pun yang sanggup menahan teman-teman. Ketika saya merasa saya pegang tiketnya, masuk mulai dari gerbangnya, dijaga sama pampres, dijaga sama security, dijaga sama apa ya, FBI-nya Indonesia, saya nggak tahu. Pas pampres saya nggak takut ditolak. Kenapa? Saya pegang tiketnya, ya kan? Jangan-jangan kalau saya ditolak, kamu yang akan dipecat. Jadi janganlah kita mengukur penerimaan Tuhan itu, aduh saya harus melakukan ini dulu nih baru saya diterima. Enggak. Dengan kita datang sama Yesus saja itu sudah diterima. Kalau Yesus sudah diterima, Yesus tidak akan ungkit-ungkit dosamu. Yesus tidak akan ungkit-ungkit masa lalu. Jadi kita menjadi orang yang free, bebas. Membuat kita percaya telah menerima segalanya. Ada kalimat berkata, Yesus cukup bagiku. Nggak tahu itu lagu atau firman. Ya pokoknya itu merema dalam hati saya. Rasa cukup itu menjadikan kita merasa bahwa saya udah terima semuanya. Kalau saya merasa doa saya belum dijawab karena saya mintanya uang 10 miliar, ya memang belum prosesnya dulu kan, nggak mungkin uang jatuh gitu kan, itu contoh. Tapi ketika kita sudah menemukan penerimaan, apalah arti permohonan kita itu, ya kan? Apa sih arti kita minta misalnya pekerjaan baru ya, misalnya kalau yang lagi nyari pekerjaan nggak dapat doa udah doa segala macam nggak dapat gitu kan. Ketika kita merasa diterima sama Yesus walaupun kelihatannya tidak berhubungan ya antara rohani dengan jasmani gitu ya, tapi bengkel kita bener, hati kita wah saya aman nih ada Yesus nih. Jadi saya akan punya hikmat untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan talenta saya, yang sesuai dengan panggilan saya. Jadi CV saya akan tepat sasaran ketika pikiran kita benar, ketika pikiran kita sudah dibarui. Ya, yang terakhir, rasa aman dalam Tuhan karena hati dan pikiran kita dipelihara oleh Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 4 Filipi 4 ya ayat 4 itu maka pikirkanlah yang baik, yang sedap didengar, yang patut didengar, yang suci, yang mulia, dan lain sebagainya. Pikirkanlah semuanya itu. Bahkan dia bilang bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Ya, karena apa? Kita tahu hati dan pikiran kita itu dijaga, dipelihara oleh Kristus Yesus. Jangan sampai ya terkontaminasi lagi dengan hal-hal dunia. Makanya setiap pagi saya selalu berdoa gini, jagai pikiran dan hatiku Tuhan, urapi aku. Aku butuh urapanmu. Wah, itu pagi itu doa seperti itu. Dahsyat. Sepanjang hari, apakah ada khawatir? Ada. Tapi ketika khawatir datang, saya tidak melakukan hal bodoh. Banyak ya orang karena khawatir, wah langsung telepon sana, telepon sini, langsung menceritakan yang benarnya. Oh ini gini nih, enggak sih. Eh, belum terjadi sih, tapi saya pengen cerita aja biar nanti kalau suatu saat itu terjadi nama saya nggak jelek. Jadi semua orang tahu, kata belum tentu terjadi, ya kan? Nah, jadi itu akan membuat kita kacau. Ya. Jadi memang rasa aman dalam Tuhan itu penting ya, penting karena hati dan pikiran kita itu dipelihara oleh Kristus Yesus. Jadi Yesus ingin kuasa damai sejahteranya tinggal di dalam kita. Kenapa? Yohanes 16 ayat 33 tadi dikatakan bahwa aku sudah mengalahkan dunia. Ya kita baca ya, kita baca. Saya bacain. Ini yang terakhir sebagai penutup, sebagai kesimpulan dari sharing saya malam hari ini, supaya ini bisa jadi pegangan kita seminggu ke depan, minimal seminggu ke depan ya. Karena minggu depan kita akan menerima tuntunan lagi demi tuntunan lagi. Tapi jangan hanya, maksud saya percaya Roh Kudus itu nggak akan bekerja cuma seminggu ke depan. Hari demi hari, tapi selamanya. Ya. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu. Ya, ini saya juga bawakan sharing firman ini, saya dikatakan terus sama Tuhan. Sampai-sampai judulnya saya ganti.
Ya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Aduh, ini tuh tahu nggak, ini merasa nggak? Teman-teman ada yang ngerasa nggak dengan kalimat ini penerimaan yang besar? Ya, aku tuh pengen kamu datang sama aku terus tinggal dalam aku gitu kata Yesus ya. Dia adalah Bapa. Bapa tuh yang benar-benar aduh punya hati yang besar banget ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ya, walaupun bukan seperti penganiayaan, penyiksaan seperti Paulus gitu ya di penjara, bukan. Tapi penganiayaan itu bisa dikatakan pikiran kita jadi khawatir, pikiran kita dihantui dengan kegagalan dan kegagalan. Itu tuh penganiayaan rohani itu, ya kan? Tapi kuatkanlah hatimu karena apa? Aku telah mengalahkan dunia. Kuasa yang dia punya untuk mengalahkan dunia itu tinggal di dalam hati saya dan teman-teman. Ya, supaya apa? Kita ujung-ujungnya diarahkan kepada kemenangan. Kemenangan. Kemenangan apa? Saya nggak tahu. Mungkin hari ini atau masa-masa ini teman-teman punya pergumulan apa? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan tahu dan Tuhan sedang memimpin kita semua masuk ke dalam kemenangannya. Kuasa yang sama, bukan kuasa yang beda. Kuasa yang sama yang dia mengalahkan dunia itu sedang ada di dalam hidup kita dan kita sedang dituntun dalam pengharapan. Ingat ya tadi ya, orang yang tidak punya pengharapan itu tidak akan, sorry, orang yang tidak punya damai sejahtera itu tidak akan punya pengharapan. Kalau orang yang tidak punya pengharapan, tidak bisa berpikir positif. Outputnya pasti skeptis. Outputnya pasti udah memandang rendah segalanya, bahkan hidupnya sendiri. Itu yang paling mengerikan. Ya, justru Tuhan pengen kita semua itu bisa bangkit, ya, dan kita menjadi sama-sama pemenang. Ya, saya percaya generasi Yeremia itu akan terus Tuhan jadikan pemenang dalam segala. Amin. Itu saja sharing